untuk mengelola bea cukai sama pajak, nggak usah ada wamen lagi, langsung di bawah saya. Jalan semua tuh. Sumber daya alam nggak punya, tapi kok dia tinggi hidupnya. Nah kita kenapa nggak belajar dari sana? Kita ambil contoh Pak Purbaya, begitu jebret dihasilkan, kok nggak makan waktu lama tuh. Dia nggak ada beban Pak mengerjakan ini. Sekarang kan beliau membuat sebuah kebijakan. Apakah itu untuk popularitasnya beliau atau Pak Boy melihat ini terarah? Artinya Koboy itu gimana Pak Boy? Kalau Koboy jelas gini. dulu. Ini yang saya tunggu dari tadi ini. Nah, ini perjalanan Kira-kira ke depan seperti apa? Kawan-kawan, kita ketemu lagi dalam dialog berkaitan dengan isu-isu terkini yang belakangan ini muncul di media mainstream maupun media sosial berkaitan dengan kebijakan nasional di bidang ekonomi. Kita tahu gebrakan dari Menteri Keuangan kita, Bapak Purbaya Yudisadewa, ini betul-betul mendapatkan perhatian baik dari pihak yang mendukung kebijakan beliau maupun pihak lain yang tentunya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, pada kesempatan yang sangat baik ini, kita kedatangan tamu yang sangat memahami berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi maupun perbankan. Ya, ini sahabat saya, Bapak Dr. TB Boy Benyamin Arifin SHMM MSc. Beliau lulus S1 bidang hukum di Universitas Pancasila. S2-nya ini double degree bidang manajemen Universitas Pancasila dan University of Hawaii USA pada tahun 1999. Dan terakhir beliau menjadi alumni dari program ilmu hukum Universitas Borobudur. Jadi beliau sudah berpredikat seorang doktor, seorang pakar di bidang hukum. Nah, riwayat pendidikan beliau terakhir adalah senior pegawai di PT Bukit Asam Tbk, terakhir pada 2023. Belakangan ini beliau dengan kegiatannya baik sebagai dosen, beliau juga menjadi sering memberikan seminar-seminar maupun webinar dan seringkali menjadi presenter. Kali ini beliau justru menjadi narasumber di tempat saya. Ini merupakan kolaborasi dua sahabat yang memang sering bertukar pikiran, dan kali ini saya ingin belajar dari Bapak Boy Arifin tentang dunia perbankan. Nah, Pak Boy, selamat datang. Selamat datang, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Terima kasih Pak Roni. Pak Roni adalah sahabat saya. Beliau ini banyak, saya anggap beliau ini adalah mentor saya. Ini kebalik, ini mentor dengan mana? Mentor saya beliau ini. Jadi terus terangnya saya banyak belajar dari beliau. Mudah-mudahan nih, biasanya kalau saat ini kan saya suka mewawancari orang ya. Sekarang saya coba untuk diwawancari. Mudah-mudahan berkenan. Silakan Pak Roni. Memang dialog-dialog dari RFS ini memang berkaitan dengan bagaimana kita memberikan wawasan kepada publik sehingga bisa mendapatkan manfaatnya. Pak Boy, baru-baru ini ya ada tulisan ini, bahkan hari ini ya, tulisan dari senior kita ya, seorang tokoh terkenal, yaitu Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. A.M. Hendro Priyono. Beliau sebagai Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan Republik Indonesia tahun 95 sampai 98. Judul yang beliau tulis ini adalah Kemauan Politik
untuk terciptanya ekonomi berdaulat. Ini saya ingin mengutip sedikit apa yang beliau sampaikan, yang juga saya lihat, saya pandang itu memberikan semangat ya kepada pemerintah. Antara lain begini, dalam pembukaannya beliau menyampaikan bahwa langkah pemerintah dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan arah baru dalam pembangunan ekonomi nasional. Di tengah turbulensi geopolitik dan ancaman resesi global, Indonesia tidak lagi menempatkan diri sebagai pasar terbuka tanpa arah ideologis, melainkan sebagai negara yang sedang menegakkan kedaulatan ekonomi melalui kebijakan yang terukur, selektif, dan berlandaskan moral kebangsaan. Nah, ini beliau melihat bahwa ada sosok yang sangat berperan, yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Purbaya Yudi Sadewa, yang sekarang ini menjadi perhatian, dan topik kali ini kita akan dialog bagaimana pandangan Pak Boy, sosok seorang Dr. Purbaya ini, mungkin bagaimana latar belakang beliau, pendidikan, pengalaman kerja, pasti Pak Boy lebih paham karena dunianya Pak Boy ini. Silakan Pak Boy. Ya. Terima kasih Pak Romi. Sebetulnya kalau kita bicara masalah geopolitik, geoekonomi, ya kan, secara nasional maupun internasional itu saling mempengaruhi dan saling ketergantungan. Oke. Jadi kita nggak bisa melihat suatu itu hanya satu sisi. Nah, saya melihat tokoh seperti Pak Purbaya, Menteri Keuangan yang baru. Iya. Satu hari setelah dia dilantik, dia langsung menyatakan diri bahwa saya adalah Menteri Cowboy. Dengan gayanya yang vulgar, cowboy, pokoknya enak. Iya. Dan dia terus terang aja, saya melihatnya gini, kalau kita bicara secara serius masalah ya ekonomi, kita tuh jangan melihat dari satu sisi terlalu banyak teori. Karena kita ini terus terang aja, bukan hanya di sektor keuangan, di sektor manapun orang paling hobi kalau berteori-teori. Teorinya paling bagus, tapi masalahnya satu, ya, kita tuh harus sekarang gimana? Teori oke, dia membackup karena dasarnya adalah teori. Tapi yang berhasil atau tidaknya adalah keberanian kita untuk menerapkan teori tadi. Istilahnya dulu waktu itu saya ingat, waktu saya masih punya bos almarhum Bapak Dr. Insinyur Untoro Mangkusubroto. Dia selalu mewanti-wanti ke saya. Dia kan adalah pakar di bidang problem solving. Beliau mengatakan gini, "Woi, sehebat apapun kamu baca buku apapun, tetapi apabila," dengan perlu saya tanda bawahi ya, apabila kamu tidak bisa problem solving, nggak ada artinya kamu. Nah, saya juga melihatnya di sini. Oh iya ya. Nah, saya melihat sosok ini sekarang ada di Pak Purbaya. Iya. Pak Purbaya itu sekarang udahlah. Kita nggak usah bicara dalam mengamankan devisa harus uang ini. Yang terjadi, yang udah ini, kita punya uang banyak, tapi kita parkir. Tidak menyentuh ke akar yang di bawah. Nah, Pak Purbaya bilang, untuk tahap pertama saya mengeluarkan 200T. Uang pemerintah yang disimpan di BI. Nah, satu sisi ada yang senang, satu sisi ada yang sedih. Yang senangnya ini, apabila uang itu dicairkan, itu akan langsung menyentuh orang yang di bawah. Karena apa? Begitu dikucurkan UMKM dan itu koperasi itu langsung nyerap pembelanjaan terhadap belanja negara ya, khususnya untuk penyerapan pembangunan ekonomi langsung berjalan bagus. Nah, apabila misalnya gini, seandainya Pak Roni punya uang, anggaplah nggak usah banyak-banyak, 100 juta aja. Nah, uang Pak Roni diendapkan, yang lebih aman udah deposito aja. Kita jadi pertanyaan, secara moderatnya aja, memang sih aman, safety. Uang kita taruh di deposito, tapi kan nggak berkembang.
Paling cuma dapat bunga aja ya. Bunganya berapa? Kalau misalnya uang kita besar sekali, baru kita bisa merasakan bunga. Tapi kalau hanya 100 juta, bunganya juga kan nggak terasa. Iya. Tapi kalau misalnya kita punya kemampuan 1 juta untuk kita punya modal, dijadikan modal, modal kerja, ya mungkin kita kerjasama seseorang yang bisa bekerja ya untuk menjalankan apa, itu jadi modal. Dalam waktu 3 bulan balik modal. Satu itu. Yang kedua menyerap tenaga kerja. Iya. Jadi siklus perputaran uang itu berjalan, tidak mandek. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Purbaya. Saya melihat sosok ini adalah sosok yang sangat ideal ya sebetulnya ya. Memang kalau yang model-model begini ini, yang setengah orang bilang setengah cowboy, macam cowboy, yang musuhnya pasti banyak. Karena apa? Orang sekarang banyak udah ya apa istilahnya udah enak. Kondisi sudah saya udah punya uang, nggak usah mikir dari bunga. Tapi kalau Pak Purbaya ini nggak bisa mengatakan begitu. Kita pecet nih, kita putar nih uang ini. Makanya Pak Purbaya statementnya, pokoknya ya 200 juta saya serahkan ke Bank Himbara. Kan ada BRI, Mandiri, BPN dan sebagainya. Iya. Nah, bagaimana begitu dikasih uang sekian banyak dia kan bingung. Kaget ya. Kaget. Ini uang mau digimanakan? Karena belum terbiasa. Pertama belum terbiasa. Yang kedua, Pak Purbaya kan kasih target. Pokoknya dalam begitu uang itu dikocorkan, harus cepat habis untuk serahkan ke UMKM. Nah mungkin, ya benar kata Pak Prabowo, kita ini udah lama jadi orang Indonesia. Iya. Kan selama ini kalau kita mau kirim uang ke bank, kan dibuat putar-putar. Persyaratan inilah, itulah, inilah. Birokrasi terlalu jelimet ya. Jelimet. Bayangin orang hanya pinjam uang modal kerja 10 juta. Ya. Ngantrinya bisa sebulan. Nah umumnya kan UMKM ya yang 10 juta. 10 juta, 50 juta. Ya sekarang kalau saya lihat dari kondisi ekonomi sekarang ya rata-rata yang ini udah sekitar 100 juta lah ya. Karena semua harga barang untuk itu udah mahal. Jadi minimal 1 juta. Tapi kan serapannya bagus. Nah makanya saya ngeliat di situ. Kebetulan saya dulu 30 tahunnya di BUMN. Jadi saya tahu praktek di lapangannya bagaimana. Sebenarnya bagus gini Pak. Saya ingin melihat keberhasilan pembangunan ini terletak di sumber daya manusia. Bahkan dulu ada salah satu pimpinan saya, almarhum Pak Rudi Pesari, saya mengatakan kita menyebut istilah sumber daya insani. Karena bukan manusia lagi, insani kan artinya lebih mendalam ya. Iya. Lebih insan, secara insan dari kolbu ya, paling dalam. Nah, artinya apa? Kalau kita bisa memperdayakan diri kita sendiri dengan sebaik mungkin, itu akan bagus berjalan. Nah, makanya saya ingin lihat kalau kita bicara ekonomi, membenahinya dari mana dulu? Ya kan? Banyak orang berteori ini, teori ini. Sekiranya gampang. Dari orangnya dulu. Kita ambil contoh, Pak Purbaya, begitu jebret dihasilkan, nggak makan waktu lama tuh. Langsung. Semua pada keringat dingin tuh. Iya. Berjalan. Yang protes juga banyak. Yang keringat dingin ini dari kalangan itu ya. Kalangan yang menengah-menengah ke atas. Dan level-levelnya dia. Iya. Contohnya di DPR. Kenapa harga minyak kita mahal? Sedangkan kita, contohnya di Singapura. Di Singapura kan nggak punya sumber daya alam. Iya. Tapi kekayaannya hebat. Pendapatan per kapita orang-orang itu kan tinggi. Mungkin di Singapura satu orang yang gaji level biasa udah 50 juta. Kalau kita udah jangankan 50 juta. UMR Jakarta paling tinggi dan hampir 6 juta. Iya. Sedangkan di Singapura tukang sapu jalanan aja itu udah 20 jutaan, 25 juta. Nah kita lihat sekarang sumber daya alam nggak punya, tapi kok dia tinggi hidupnya. Nah kita kenapa nggak belajar dari sana? Kaitan dengan Menteri Keuangan kita sekarang Menteri Keuangan. Sekarang kan beliau membuat sebuah kebijakan. Apakah itu untuk popularitasnya beliau atau Pak Boy melihat ini terarah? Artinya Pak Boy kan melihat sejak dikucurkan 200 T ya ke bank-bank itu ada yang dapat 55 miliar, yang paling kecil kan Bank Syariah ya. Betul. Cuma 10 T ya, yang lain 55 T. Ini Pak Boy melihat ada nggak
perkembangan signifikan karena apa yang menjadi kebijakan Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan itu bukanlah sekedar kalau kita lihat secara negatif, oh itu cari popularitas. Ini kaitan dari tadi, gimana Pak Boy? Popularitas penting Pak. Iya, oke. Kalau misal sesuatu ide Iya. dikemukakan oleh orang yang punya popularitas lebih cepat. Iya. Sekarang mohon maaf ya pemirsa, kenapa sih sekarang banyak artis yang diangkat jadi menteri, kompetensinya apa? Banyak orang bertanyakan gitu masyarakat. Karena latar belakangnya dia udah populer. Tapi kalau artisnya punya kompetensi, punya kapasitas, Iya. kapabilitas, apa nggak boleh? Boleh. Tapi kita kan selihat kan gini Pak, negara tuh lagi bener-bener serius untuk membangun negaranya. Iya. Jadi Intinya satu. kembali ke laptop ini Pak Boy. Ya. UMKM juga menjadi bagian yang harus diperhatikan ketika digelontorkan uang 200 triliun ini, ya. Pak Boy melihat nggak bimbingan terhadap UMKM agar dia tidak salah di dalam pertanggungjawaban keuangan? Ini kan perlu bimbingan Pak, ya. Kira-kira stakeholder mana selain perbankan kan yang bisa membantu ini? Pengalaman Pak Boy ya. Kita punya Kementerian UMKM sekarang Pak. Oke. Pak Maman Abdul Rahman Menteri. Tapi kan itu di pusat Pak Boy. Nah, jadi gini, Iya. sebetulnya Pak, UMKM itu yang dibutuhkan yang bagaimana caranya dia mengelola usahanya dia sendiri dan maju. Iya. Iya. Ya sama seperti kalau kita mengelola usaha sendiri, kita punya warung kan kita punya sendiri. Betul. Ya kan? Dan kalau kita dikasih pinjaman modal dari pemerintah, kan kita akan mempergunakan modal itu dengan sebaik-baiknya. Baik. Ya, sebetulnya kalau untuk begitu aja nggak usah diawasin. Yang penting gini, yang penting saya udah kasih gelontorkan uang, Iya. kami punya program, kami punya pengembalian modalnya berapa, ini Iya. berapa, pasti jalan itu. Kita nggak Artinya UMKM ini langsung ke bank-bank pemerintah yang ada di kecamatan. kasih aja. Nah, Seperti itu. selama ini kan Bapak tahu sendiri Pak. Coba Bapak bisa cek di teman-teman di daerah. Untuk mendapatkan pinjaman kredit 10 juta aja, susahnya minta ampun. Harus dibuat proposal lama. Apalagi usaha-usaha kecil ya. Rasanya soal sepatu kayak gitu-gituan. Ngerti juga enggak buat proposal. Tapi mungkin saja birokrasi itu dibuat karena juga kan ada pengawasan terhadap bank-bank itu dari BPK katakanlah atau BPKP. Justru itu. Boy. Memang benar. Itu kan struktur organ pemerintah. Iya, iya. Ada faktor pengawasan. Iya. Artinya kan berbagi gawe lah ya. Iya. Berbagi kerjaan Iya. di dalam situ. Paling tidak, kalau kita bicara UMKM langsung ke lapangan, turunkan orang untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan. Sedangkan bank-bank pemerintah itu kan terbatas di kecamatan Pak Boy. Nah bagaimana yang di desa sampai dusun? Kira-kira kolaborasi seperti apa? Kan ada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Ya, justru itu makanya harus dikembangkan secara bersama. Iya. Namanya kita punya hajat, itu kan nggak bisa berdiri sendiri, Iya. Pak. Misalnya kita mau ngawinin anak kita, mau sunatkan, kita juga butuh orang lain. Iya. Ya kan? Artinya kita kembangkan di sana. Iya. Tapi dengan catatan jangan main di pers-pers ya. Iya. Ini kan oknum. Iya. Untuk mendapatkan ini begini kayak dipersulit. Kan benar kata Pak Presiden Prabowo, kita udah lama jadi orang Indonesia. Iya. Yang seharusnya mudah kenapa harus dipersulit? Iya. Nah makanya kita kembali. Kita kalau ingin maju bangsa kita ini, pembenahan adalah sumber daya insani dulu. Meritokrasi kita lihat. Kalau kita bicara birokrasi Iya. ya, tapi kalau kita bicara UMKM, yaitu pengembangan teknis langsung di lapangan. Ada bimbingan ya. Ada bimbingan. Karena gini, di UMKM itu kan ada Direktorat Jenderal yang ngawasi masalah bimbingan penyuluhan tuh yang teknis ya. Iya. Nah itu di dinas-dinas di kabupaten itu ada. Artinya hubungan antara Direktorat Jenderal ini dengan dinas-dinas terkait di kabupaten dan kota ini kan perlu kan, ini bagiannya kan berbeda. Betul. Ini di bawah bupati sama wali tapi kota. kan secara ini inherent, jadi kalau kita lihat struktur kan dia pasti akan berhubungan dengan pusat juga kan. Baik. Nah, paling tidak ya namanya perizinan dulu juga sama. Iya. Ya kan. Perizinan kan ada di daerah Pak. Iya. Misalnya IMB lah itu kan di daerah. Iya. Tapi
Begitu di daerah ini banyak, akhirnya kan ditarik semua. Bahkan sekarang kalau suatu perizinan proyek-proyek besar, itu kan satu pintu, BKPM. Iya. Kalau dulu kan departemen ini, belum lagi di bawahnya dinas ini, makanya biaya ekonomi tinggi. Itu dari segi pemerintahan, belum lagi dari segi masyarakatnya, preman-preman yang muncul. Makanya orang malas untuk berinvestasi di sini. Nah, dengan sosok kembali ke laptop ya, kita bicarakan Pak Purbaya ini. Iya, betul. Nah, begitu Pak Purbaya datang di sini, dia bilang kita pangkas saja. Maka dia bilang kepada Presiden, Pak, untuk mengelola bea cukai sama pajak, nggak usah ada wamen lagi, langsung di bawah saya. Jalan semua tuh. Karena pengalaman dia kan di LPS, lembaga penjamin. Jadi beliau dia udah tahu, punya pengalaman dan punya pemahaman. Nah, artinya memang harus orang yang model-model cowboy yang begini. Misalnya kalau cowboy itu gimana Pak? Kalau cowboy gini, misalnya orang ingin jadi preman. Kalau kita masuk ke pasar berhadapan preman, kita harus jadi preman juga kan? Oh gitu. Tapi kalau kita datang ke sana ke pasar, kalau kita hanya modal, mohon maaf ya, seorang menak atau seorang kiai, seorang pendeta, dia nggak ngerti kan? Artinya gini, kasarnya kalau misalnya yang ini, lu jual gue beli, kenapa takut? Ya artinya gitu sosok Menteri Keuangan sekarang ini, masuk Menteri aku udah masuk. Purbaya ini memang cocok ya. Cocok, artinya gini, dalam situasi geoekonomi, ini saya akan bicara juga nih, mumpung masih ada waktu sedikit. Sekarang ini kan udah terjadi panas dunia ini. Perang ekonomi sudah ada. Donald Trump, karena dia sosoknya latar belakang bisnis ya. Wah, dia dengan arogannya, kita terapkan pajak sekian persen, tarif masuk sekian persen. Sebetulnya, kalau bagi negara-negara yang lain, rawa. Misalnya Cina, dia ingin menekan Cina. Tidak terapkan sekarang tarifnya mencapai 139% tarif masuknya. Harus diingat, sekarang barang mana di dunia ini nggak ada produk Cina, Pak? Semua kan Cina. Kalau dia dimasukin, industri dia sendiri yang palang kabut. Sekarang Bapak lihat, di koran-koran, di media. Amerika, sejak tanggal 1 Oktober kemarin, shutdown. Pengangguran sudah mencapai 50.000. PNS, ASN. Hanya kemarin Donald Trump bilang, tentara tetap harus dibayar. Tapi yang pegawai negerinya, nah artinya apa? Kemampuan daya beli kan sudah nggak ada. Pengaruhnya, mungkin karena ini saya bilang, ego pribadinya dia. Berkuasa, saya bisa begini-begini. Tapi dia nggak mikir. Misalnya gini, Indonesia bisa menerapkan, Amerika kita terapkan 150%. Bapak tahu Pak, sekarang kalau kita beli celana Levi's, produk Amerika, dengan tarif ditambah 100%, yang tadinya harga satu celana itu, anggaplah 500.000, kalau 100% berapa jadinya? Bisa 1 juta. Siapa orang mau beli? Mendingan beli produk lokal aja deh. Bentuknya juga sama. Iya kan? Hanya nggak branded aja. Nah, artinya gini. Kita kalau melihat sesuatu itu, harus melihat keseluruhan. Makanya, kalau saya melihat gini ya, Pak Purbaya itu dari S1-nya kan dibilang elektro. Dari ITB. Dan gitu baru S2, S3-nya baru dia di bidang ekonomi. Artinya apa? Helikopter view. Kalau memandang sesuatu itu harus pakai helikopter view. Dia melihat dari atas. Ibarat kayak Bapak main catur, main halma. Bapak main catur, main catur. Kan nggak mungkin dari bawah. Kita kan ngeliatnya di atas. Kalau kita ngeliat di atas, kita mau tahu, kita mana spare kita maju, mana kita berperang. Kan begitu. Artinya kalau kita bisa melihat dari atas. Dan yang kedua, dia apabila dia punya disiplin ilmu yang berbeda-beda, artinya penguasanya lebih bagus. Gitu. Sebetulnya kalau kita bicara ini Pak, itu nggak bisa satu episode. Karena kita akan berkelanjutan kira-kira apa fokusnya kemana. Karena gini, kalau saya lihat ya kebijakan Pak Purbaya ini berjilid-jilid nih. Nah ini yang saya tunggu dari tadi ini. Nah, ini berjilid-jilid. Kira-kira ke depan seperti apa kebijakan? Otomatis sekarang aja, ya saya tidak mendahului ya, bukan so tahu ya. Sesama dengan kabinetnya udah saling ngeluh. Bapak ingat nggak kemarin Pak Purbaya mengatakan
Kenapa harga minyak mahal? Karena kebijakan impor. Kesenangan impor itu udah bertahun-tahun. Makanya kita putuskan kan, nggak impor. Kenapa kita nggak buat kilang? Kalau kita buat kilang, kita bisa hasil produksi kita masukin kilang, kita produksi di kilang kita sendiri. Iya kan? Akhirnya apa? Untuk kebutuhan bahan bakar kita, ngambilnya di Singapura. Yang tidak punya produksi. Nggak punya produksi. Itu di Singapura kan produk dari kita juga. Diolah di sana, istilahnya tuh dimasaknya di Singapura, dibuatlah menjadi Pertamax Turbo, Pertalite, dikirim lagi ke kita. Itu kenapa, Pak Boy? Nah, makanya saya bilang, kalau kita punya unit produksi sendiri, yaitu kilang, itu kan bisa ngolah satu ya. Kita punya aset di situ. Terus yang kedua, kita kan bisa mendistribusikan. Otomatis kalau kita buat kilang-kilang ini, biaya transportasi bisa kita tekan. Lebih murah. Lebih murah. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan Sumatera. Kita buat 2 kilang. Yang satu mengarah ke arah Sumatera bagian utara, sama Sumatera bagian selatan. Di Pulau Jawa perlu ada tuh. Ada 3 provinsi kan. Jawa Barat kilangnya sendiri, Jawa Tengah kilangnya sendiri. Di Kalimantan ada beberapa kilang. Biaya produksinya lebih murah. Karena biaya yang mahal kan biaya transportasi. Nah, tapi menurut Pak Boy, kenapa kok sebelumnya tidak bisa terlaksana? Karena gini, Pak. Membangun kilang-kilang tersebut. Itu kan permainan yang dengan mohon maaf ya para pemirsa, bukan saya ini. Ini kan yang di atas punya kepentingan, Pak. Makanya Pak Prabowo bilang, saya akan perang dengan mafia. Saya tidak takut dengan mafia. Saya punya Kapolri, saya punya Panglima TNI. Saya tidak takut. Artinya apa? Pak Prabowo itu sudah menyatakan perang. Karena kalau dulu, begitu misalnya perang dengan mafia itu misalnya, mohon maaf ya, tapi kita dunia pernah merasakan itu dengan George Soros tuh, peristiwa 98. Itu kan bukan hanya Indonesia aja. Banyak negara yang hancur. Dia dengan kekuatan-kekuatan ini, kayak misalnya Pak Prabowo bilang, saya bukan mendahului, tapi memang Pak Prabowo bilang, yang membuat kacau kita demo di sana, dan ini kan yang membiayai, Pak. Dan Pak Prabowo bilang berkali-kali, ini dari luar. Dari luar, melalui tangan ada, kebetulan mafia-mafia itu yang membeli, yang selama ini menikmati hasil. Nah, apalagi ada salah satu mafia minyak yang sekarang jadi buronan kan. Artinya apa? Dia kan punya pasukan. Pasukannya pasukan uangnya ini, Pak. Dia bisa menggerakkan. Nah, makanya kalau kita bicara ekonomi memang harus bicara nekat. Kita harus bagaimana bisa memberantas itu semua. Sebetulnya kalau kita bicara ekonomi itu bukan hal yang rumit. Ekonomi itu dilihat bagaimana sekarang kantong rakyat, orang makan itu semua tercapai. Nggak usah ngejelimet, Pak. Orang kita lebih sering ngejelimet biar kelihatan pinter. Baik. Kita bicara misalnya gini, oke, sumber daya manusia kita naikkan sekarang ya, kita tingkatkan. Dengan meningkatnya orang sekarang ya, apalagi Bapak lihat nih, generasi Gen Z yang sekarang, dia sudah tidak tertarik lagi nonton TV, tidak tertarik lagi kerja sama orang. Dia dengan cara ngonten, kita uangnya lebih gede, Pak. Baik. Nah, kalau kita artinya gini, kalau kita bisa mengalahkan ekonomi sekarang ini, orang nggak perlu menyediakan lapangan kerja. Misalnya kita untuk di desa-desa kan ada UMKM. Saya mau ambil contoh pas satu lagi sebelum mungkin kita udah banyak ya. Kenapa Korea Utara, Iran, Rusia, Cina yang diblokir sedunia tapi survive? Apa yang menjadi penyebabnya? Kekuatan mereka di UMKM sama koperasi. Artinya kita kalau bicara model begini, ini bagus, Pak. Artinya gini, kita kalau bicara ekonomi, tujuan ekonomi itu apa sih? Tujuan ekonomi kita, pembangunan ekonomi apa? Nah, itu yang kawan-kawan tunggu penjelasan dari Pak Boy. Apa yang menjadi tujuan, dan mungkin ini bagian dari akhir dialog kita ini Pak Boy. Artinya gini, apa sebenarnya yang menjadi tujuan pembangunan ekonomi kita, dan mungkin Pak Boy punya kunci-kunci untuk kawan-kawan kita yang mengikuti dialog kita ini terkait dengan apa yang menjadi kebijakan Pak Purbaya. Karena kan beliau nggak bisa kerja sendiri dong. Betul. Ya,
bagaimana mendukungnya karena ini sudah mengarah baik ya. Yang indeks saham tinggi kan? Tapi ada yang jelek ya Pak, apa coba? Deposito bunganya kecil. Itu kenapa? Karena gini, Pak Purbaya itu lebih menekankan ke sektor real. Oke. Iya kan? Artinya uang itu tidak tidur. Ya, dan itu kan memang dilaksanakan oleh bank-bank Betul. pemerintah kan. Kalau bank-bank itu kan ingin cari aman, Iya, memperbesar deposito, obligasi dan sebagainya, iya, ya kan? Jumlahnya yang besar, iya. uangnya ditampung. Nah, uang ditampung bantu untuk penyaluran kepada kredit-kredit kepada Tapi kan yang lain. diingatkan terus sama Menteri Keuangan. Nah, ya. dulu kan enggak. Sekarang bingung nih semua itu. Ya. Semua uang yang ada di bank itu harus dana serapan belanja daerah, belanja ini juga harus ditingkatkan. Nah, terakhir Bapak lihat para 18 gubernur protes ke Pak Purbaya. Ya. Apa jawaban Pak Purbaya? Kalau nggak salah beliau begini, Anda kan gubernur, Anda kan pemimpin di daerah. Ya kelola dong keuangannya. Jadi kan gini, orang mau jadi gubernur itu, mau jadi pimpinan daerah, tinggal ngelola uang yang ada. Ya. Harusnya kalau misalnya kita dikasih amanah, bagaimana caranya kita membuat duit, membuat uang, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya kita. Nah, itu. Kalau kita bicara ekonomi, terus terang aja kalau saya mazhabnya gini, ekonomi itu jalan apabila nggak ada rakyat yang kelaparan. Nah, Satu, sekolah, kunci ya. ya, sekolah buat anak-anak semuanya merata. Oke. Ya kan? Kalau kita bicara misal masih ada rakyat yang lapar, masuk sekolah susah, cari kerja susah, artinya ekonomi kita tidak baik-baik saja. Intinya gampang. Sekarang untuk ke arah ke sana. Oke. Misalnya kita mau menempatkan orang ke Indonesia ya untuk menjadi pejabat, meritokrasi kuncinya satu. Kalau saya lebih baik lelang jabatan. Karena gini, kalau lelang jabatan tentu ya. Kan kalau misalnya mohon maaf nih orang menjadi pimpinan negara, pimpinan daerah, didukung partai-partai. Begitu dia jadi kan dia tersandra. Minta jabatan ini, minta jabatan ini. Dulu saya ditekankan sama pimpinan saya harus bekerja sendiri untuk kasus yang luas. Artinya gini, pimpinan saya mempercayakan saya karena saya punya kemampuan. Saya punya target, saya punya apa. Nah, artinya saya kan bertanggung jawab pada diri saya sendiri dulu untuk berhasilnya, ya kan? Kalau gagal, yang dihukumkan saya sendiri. Kalau sekarang nih, misalnya ada wamennya 4, 5, belum lagi yang lembaga struktur ya, dirjen, irjen, gini. Begitu ada yang salah, main oper-operan. Loh, saya bukan di saya, di dia. Pasti akan terjadi begitu. Tapi kalau misalnya bilang, oke, kamu tugasnya ini, saya nggak mau tahu, selesaikan. Pokoknya kamu harus bisa, sesuai dengan target kamu yang kamu buat. Kalau kita sekarang sudah bagus sih Pak Prabowo, makanya sering ada reshuffle, ya kan? Nggak bagus ya. Dan satu lagi nih, untuk para penegak hukum, KPK dan pengawas, daripada sibuk OTT, lebih baik terjun, ya, langsung dampingin itu mulai dari perencanaan proyek sampai pelaksanaan proyek, terus dampingin. Didampingin terus, dibimbing kan ditunggu untuk berbuat salah ya. Iya, jadi paling tidak ibaratnya saya dulu Pak, waktu saya kecil saya belajar ngaji Pak. Ya, kita ada ustadznya sebelah saya nih. Begitu saya salah ngomong, ditumbin sama dia. Mohon maaf nih, Pak Roni kan dulu kan lulusan Akpol ya. Baris berbaris menembak, kalau salah diapain Pak pelatihnya? Ya ditegur, dibimbing, disuruh mengulang seperti itu. Mengulang, suruh push up, suruh apa, bener kan? Saya dulu pernah latihan militer Pak, salah sedikit berbaris Pak, saya suruh dikeluarin, saya suruh keliling di lapangan Rindam 3 kali Pak, panas-panas. Ini pengalaman yang biasa. Saya dulu pernah latihan militer, wamil Pak. Tapi kan itu membuat kita disiplin. Artinya memang disiplin itu perlu dilatih ya Pak Bu ya. Ini kalau kita diskusi memang begitu banyak hal yang memang sangat berkaitan dengan pembangunan ekonomi ya Pak Bu ya. Mungkin kita akan kembangkan lagi diskusi kita. Memang Pak, dalam waktu yang memang kalau kita bicara ekonomi harus berjilid karena gini, pembangunan ekonomi itu baru kita rasakan satu,
apabila tingkat kemiskinan, Iya. tingkat orang kelaparan, Iya. memperkecil tenaga kerja itu tapi sedikit, Iya. itu berhasil. Kalau saya melihatnya itu aja, nggak usah kita bicara indeks saham kita begini. Yang ngerasain indeksnya orang-orang di atas itu, Pak. Yang di bawah itu kan nggak punya saham, Pak. Iya. Yang penting makan dia jamin, dia punya uang, Iya. dia bisa jalan-jalan, Iya. itu aja. Baik, Pak Boy, luar biasa ini. Daging semua ini yang kita dengar dari Pak Boy berdasarkan pengalaman ya, tidak hanya masalah teori saja. Dan ini mudah-mudahan bisa disimak oleh kawan-kawan kita dan bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Boy. Kita jumpa nanti di lain kesempatan ya. Kawan-kawan, dialog tentang pembangunan ekonomi bisa berlanjut di episode yang berikutnya. Terima kasih atas pertemuan ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.